Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ummahat yang dirahmati Allah, hari ini kajian fikih waris kita tunda qadarullah karena Ustadz Hamdani sedang sakit. Syafallahu syifaan untuk Ustadz Hamdani, semoga lekas sehat kembali sehingga bisa kembali memberikan ilmunya kepada kita semua. Untuk itu siang ini kami lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Asdi Nawawi Habibullah Ta'ala. Jazakallahu khairan Ustadz sudah bisa hadir. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ummah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya, yaitu hadis ke-11 ya Ustadz. Hadis ke-12. Hadis ke-12 pada masih bab 1 tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Thayyib, langsung saja kita simak bersama materi dari Ustadz Asdi Nawawi. Tafadhol Ustadz. Jazakallahu khairan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ummahat azanillah wa yakum. Sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini agak terlambat masuk ke Zoom. Saya kira kajian Ustadz Hamdani jam 2 ya. Ternyata sama dengan kajian Ana ya. Jam 13.30 ternyata ya, karena maaf atas keterlambatan masuk ke Zoom. Dan kita melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin sekarang hadis yang ke-12. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, intaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghar fadakhalu. Fandaharat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Faqalu innahu لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران. Ya, jadi dia berdoa, Allahumma kana li abawani shaykhan kabiran. Wa kuntu la agbiku qablahuma ahlan wala malan.
fana bi talabu syajarah yauman falam urih alaihima hatta nama. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dulu ada 3 orang sebelum kalian yang berjalan hingga akhirnya mereka mendapatkan sebuah gua yang dapat mereka manfaatkan untuk menginap. Kemudian mereka memasuki gua tersebut, tiba-tiba ada sebuah batu besar yang menggelinding dari atas bukit dan menutupi pintu gua, sehingga mereka tidak dapat keluar dari gua tersebut. Kemudian akhirnya mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan dari batu besar ini, kecuali jika kalian berdoa kepada Allah dengan berbagai amal soleh kalian. Ya. Lalu ada salah seorang di antara mereka itu, dia akhirnya berdoa, Allahumma kana li abawani syaikhani kabira wa kuntu la adbiku qablahuma ahlan wala mala. Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Dan aku terbiasa tidak memberi minum susu pada keluarga, juga budak. Sebelum menyuguhkan kepada kedua orang tua. Pada suatu hari, aku terlambat pulang mencari kayu, dan aku kembali menemuinya. Tapi keduanya sudah tertidur. Jadi dia telat ya. Ketika dia datang, ternyata kedua orang tuanya sudah tidur. Lalu aku memerahkan susu untuk keduanya. Dan aku mendapatkan keduanya masih terlelap tidur. Maka aku enggan membangunkan keduanya dan memerahkan susu untuk keluarga atau budak sebelum aku memberikannya untuk kedua orang tuaku. Dan dengan mangkuk masih berada di tanganku, aku masih terus menunggu keduanya terbangun hingga terbit fajar. Sedang anak-anak merengek di kedua kaki. Ya, jadi dia mengatakan, fawajadtuhuma naimain. Ya, saya dapati kedua orang tuaku sudah terlelap. Ya, jadi sudah tidur. Dan dia juga nggak mau membangunkan orang tuanya. Ya, jadi dia tetap pegang mangkok tersebut ya, yang berisi susu itu. Ya, dia pegang sampai kedua orang tuanya itu bangun. Jadi waqadahu ala yadi. Ya. Kemudian dia ketika memegang mangkuk tersebut, padahal anak-anaknya itu merengek. Jadi anak-anak juga merengek minta minum ya. Jadi dia tetap nggak mau ngasih walaupun anak-anaknya merengek itu. Dia mengatakan lalu keduanya terbangun. Jadi orang tuanya kemudian bangun dan kemudian meminum susu. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut karena mengharapkan wajah-Mu, maka berikanlah jalan keluar kepada kami dari batu besar yang menutupi gua ini. Ya, jadi dia berdoa dengan menyebut amal solehnya. Ya, jadi dia mengatakan Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fa farij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Jadi ini dia berdoa dengan menyebut amal soleh. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut karena mengharap wajah-Mu, ya, maka berikanlah jalan keluar kepada kami dari batu besar yang menutupi gua ini. Ketika dia berdoa dengan menyebut amal solehnya yang ikhlas tersebut, batu pun bergeser. Ya, tapi bergesernya sedikit aja, sehingga mereka pun belum bisa keluar. Ya. Dan orang yang berikutnya dia berdoa,
Ya Allah, sesungguhnya pamanku punya seorang anak perempuan, anak gadis yang sangat aku cintai. Ya, jadi saya mencintainya seperti lazimnya laki-laki mencintai kaum wanita dalam riwayat yang lain. Lalu aku bermaksud mencampurinya, tapi justru dia menolak. Setelah berlalu beberapa tahun, wanita ini mendapat kesulitan dalam hidup. Jadi dia butuh duit. Kemudian dia datang, ya. Jadi dia datang karena apa? Dia memang sedang kesulitan dan butuh duit. Nah, dan kemudian aku memberinya 120 dinar. Setelah itu ia membiarkan diriku berbuat apa saja terhadapnya. Ya. Maka aku pun melakukan apa yang menjadi kehendakku. Ya, sehingga ketika aku hendak mencampurinya, ya, dalam riwayat lainnya, ketika aku duduk di antara kedua kakinya, ya, maka wanita itu mengatakan, bertakwalah kepada Allah, jangan engkau memecahkan cincin itu kecuali dengan cara yang hak. Ya, jadi dia mengingatkan laki-laki ini untuk bertakwa kepada Allah, jangan memecahkan cincin ini, ya, jadi jangan buka segel kecuali dengan cara yang hak. Ya. Maka aku pun berpaling darinya. Padahal dia itu wanita yang paling aku cintai. Aku pun meninggalkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena wajah-Mu, maka berikanlah jalan keluar bagi kami dari keadaan yang kami alami saat ini. Dia berdoa dengan menyebut amal solehnya, yaitu meninggalkan maksiat karena Allah. Maka seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga termasuk amal soleh yang berpahala. Ya, jadi dia katakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya, jadi dia berdoa sama seperti orang yang pertama, menyebut amal solehnya meninggalkan maksiat karena Allah. Ya, jadi bukan meninggalkan karena hal-hal dunia, bukan karena tidak sempat, bukan karena datang ke tempat maksiat tiba-tiba banjir dan lain sebagainya, tidak. Dia benar-benar meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu itu pun bergeser. Ya, tapi Mahat Azzanillah wa yakum, mereka tetap juga belum bisa keluar. Ya, tapi batu ini, Masya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, batu itu bergeser dengan doa. Ya, walaupun belum muat untuk keluar, ya. Akhirnya orang yang ketiga itu dia mengatakan, ya Allah, aku mempekerjakan beberapa orang. Jadi dia punya karyawan. Ya, jadi saya mempekerjakan beberapa orang. Dan aku telah memberikan upah. Ya, jadi sudah saya berikan upah masing-masing. Tersisa satu orang yang belum. Dia meninggalkan bagiannya, kemudian pergi begitu saja. Ya, jadi dia belum sempat ngambil gaji, tapi udah hilang, udah pergi. Kemudian aku mengembangkan upah orang itu hingga akhirnya berkembang menjadi harta yang sangat banyak. Ya, jadi tadi upahnya itu dijadikan modal usaha, ya, akhirnya berkembang usahanya, ya, dan menjadi harta yang banyak. Setelah beberapa lama orang itu datang dan nagih, ya, jadi dia datang kemudian menagih upahnya. Kemudian saya mengatakan, semua yang kau saksikan ini adalah upahmu. Ya, jadi semua yang engkau saksikan ini adalah upahmu.
baik yang ontanya, sapinya, kambingnya maupun budak-budak itu semua punya kamu. Ya, maka dia mengatakan wahai hamba Allah. Ya, jadi dia mengatakan ya Abdullah la tastahzibi. Ya, jangan jangan memperolok-olokkan aku. Ya. Jadi kalau bahasa kita jangan canda gitulah. Ya. Jadi jangan canda loh ya. Bahasa gaulnya. Jadi kemudian dia mengatakan aku sama sekali tidak memperolok-olokkan. Ya, jadi ini serius nih, bukan canda. Ya. Jadi dia mengatakan la astahzibik. Ya, saya serius, nggak canda ini. Ya, ini bukan bergurau ya, seriusan ini. Ya, kemudian ia mengambil semuanya. Ya, Masya Allah, semua diambil tanpa ngasih sisa sedikit pun ya. Ini Masya Allah ini. Kalau kita, ini orang kok kebangetan ya. Kok semuanya diambil tanpa ada sisa sama sekali. Ontanya diambil, ya, budak-budaknya diambil, ya, kambingnya diambil. Nggak ada sisa sama sekali, walaupun 1 ekor. Ya, kemudian akhirnya dia berdoa kepada Allah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut karena mengharap wajah-Mu, maka berikanlah jalan keluar kepada kami dari tempat ini. Ya, maka fan farajati sakhrah fa kharaju yamshun. Ya, batu itu pun bergeser sehingga mereka akhirnya jalan keluar dari gua tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini muttafaq alaih. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2743. Ya, jadi lebih jelasnya ibu baca di bukunya ya, di kitabnya. Ya, atau di PDF yang sudah dibagi ya. Ya. Maha ta'azillah wa yakum. Dari kisah ini ya, kita hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengalami kesulitan. Di antara manusia ada orang-orang yang ketika dalam kondisi aman, dalam kondisi sehat, dia justru berdoa kepada Allah. Tetapi ketika dia ditimpa kesulitan, musibah, ya, kesusahan, dia justru datang ke mbah dukun. Dia justru ke paranormal. Ya, ini suatu hal yang justru kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang itu lebih jelek daripada kesyirikan zaman dulu. Karena zaman dulu ketika mereka ditimpa musibah, mereka itu justru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ketika mereka kembali ke darat, mereka baru bersyirik. Orang-orang sekarang kembali. Ketika aman, dia berdoa kepada Allah. Tapi ketika dia ditimpa kesulitan, gunung meletus, dia malah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada dewa-dewa, ya, ngasih sesaji, ya, dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya, jadi Maha ta'azzanillah wa yakum di saat kesulitan supaya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di dalam kisah ini maka kita harus memperhatikan adab-adab di dalam berdoa. Yang mana kita
yakin, ya, seyakin-yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, bahkan suara-suara hati hamba pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui dengan baik bisikan-bisikan hati. Bagaimana pula dengan seorang hamba yang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, 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 Allahumma, Allahumma. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permohonan kalian. Ya, surah Ghafir ayat 60. Ya, jadi kita benar-benar memasrahkan semuanya, mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Dalam surah Ghafir ayat 14, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya. Jadi mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa kita juga hendaklah memperhatikan adab-adab agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Milik Allah al-asmaul husna, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Jadi nama-nama yang memang sesuai dengan permintaan dan permohonan kita. Misalnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa kita, maka kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permohonan kita. Ya, seperti kita berdoa, ya Ghaffar, ighfir dunubi. Wahai Allah, yang maha pengampun, ampuni dosaku. Jadi kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permohonan kita. Ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan tawassul yang lainnya, yaitu dengan menyebut amal-amal soleh yang kita lakukan. Ya, jadi amal-amal soleh yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah di hadis ke-12 ini. Mereka menyebut amal-amal solehnya. Yang pertama yaitu dia menyebut tentang birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Orang yang kedua menyebut tentang meninggalkan maksiat kepada Allah. Kemudian orang yang ketiga menyebut amal solehnya, yaitu tentang amanah. Jadi dia menyebut amal solehnya berupa amanah. Ya. Maka ummahat a'azzanillah wa iyyakum, kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul, kita juga harus melihat amal soleh yang mana yang kita jadikan sebagai tawassul dalam doa-doa kita. Ya, mungkin ada amal-amal yang spesial yang itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita berdoa, ya Allah, saya pernah melakukan begini-begini. Menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan bentuk riya. Ya, jadi itu bukan riya. Ya. Tapi ini namanya tawassul, ya.
Beda dengan menyebut-sebut dengan niatan riya kepada makhluk. Tapi kalau menyebutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itu tawassul yang syar'i. Ya, jadi itu tawassul yang syar'i. Tawassul ada yang syar'i, ada yang syirik ya. Tapi kalau kita menyebut amal-amal soleh kita yang kita lakukan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, itu tawassul yang syar'i. Kemudian maha ta'azzanillah wa yakum, bahwa di antara bentuk tawassul lainnya adalah tawassul melalui permintaan kita kepada orang-orang soleh untuk mendoakan kita dengan syarat bahwa kita ada interaksi secara langsung dengan orang soleh tersebut, bukan dengan mayat, bukan dengan doa yang menyebut kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi memang kita ada interaksi. Ya, jadi sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ketika di hari Jumat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah, maka ija'ahu rajulun faqala, tiba-tiba ada seorang datang, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, hujan tertahan. Maksudnya enggak hujan-hujan sampai paceklik. Ya, fad'ullaha ayyaskina. Ya, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan untuk kami. Ya. Jadi dia meminta supaya didoain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan hujan itu turun dengan sangat lebat dan hampir-hampir, kata Anas bin Malik, hampir kami tidak bisa pulang ke rumah. Ya. Bahkan hujan itu terus sampai Jumat berikut. Satu pekan ya, dari Jumat hingga Jumat. Ya. Maka kemudian orang itu di Jumat berikut dia datang lagi ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah agar Allah Ta'ala memalingkan hujan dari kami. Ya Rasulullah, ya, doalah supaya hujan itu dipalingkan dari kami. Jadi jangan turun di atas kami. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, palingkan hujan itu dari kami. Jangan dijadikan sebagai bahaya bagi kami. Jadi Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, jadi supaya diturunkan itu di sekitaran saja. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, sungguh aku menyaksikan gumpalan awan terpisah-pisah ke arah kanan dan kiri, lalu turun hujan untuk selain penduduk Madinah. Ya, bayangkan. Jadi dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hujan itu hanya turun di selain penduduk Madinah. Ya, Masya Allah. Jadi ini bolehnya meminta didoakan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ya. Jadi umaha ta'azzanillah wa yakum, bukan dengan datang ke dukun atau melakukan hal-hal yang justru mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi boleh bertawassul dengan pertama tadi dengan amal soleh. Ya, jadi dengan amal soleh. Yang kedua dengan Asmaul Husna. Ya, yang kedua dengan Asmaul Husna.
Yang ketiga yaitu dengan minta didoakan oleh orang soleh. Ya. Kemudian maha ta'azzanillah wa iyyakum, bahwa di dalam hadis ini maka anjuran untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala di saat senang. Ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah di saat senang, maka Allah akan mengenalmu di saat susah. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah." Kenalilah, maksudnya itu ingatlah kepada Allah pada saat senang. Ya, niscaya Allah akan mengenalmu di saat sulit. Bagaimana cara mengingat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya serta meninggalkan larangannya. Beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu di saat sulit, saat kejepit. Ya, jangan hanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ada susah saja, sedangkan di saat susah, di saat senang justru berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maha ta'azzanillah wa iyyakum, bahwa di dalam hadis ini yaitu keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggandeng antara tauhid dengan birrul walidain. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu telah memaklumkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ya. Maka di antara keutamaan dari birrul walidain, ya, yaitu sebagaimana di hadis ini, ya, ini sangat besar keutamaannya, sehingga ketika dia bertawassul dengan amal salihnya birrul walidain, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan batu itu bergeser. Ya. Kemudian bahwa di hadis ini meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebab dosa-dosa sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu 'ani dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat, dia benar-benar taubat nasuha. Orang yang bertobat dari dosa-dosa itu sama seperti tidak punya dosa sama sekali. Ya. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan mencintai hamba-hambanya yang menyucikan diri. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik, ya, sesuatu yang lebih baik dari apa yang ditinggalkan tersebut, dari hal-hal haram ditinggalkan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla
illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali dengan sebab itu Allah Ta'ala akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang Anda tinggalkan tersebut. Ya, jadi pasti diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian, Maha ta'azzanillah wa yakum, bahwa di hadis ini keutamaan menepati janji, melaksanakan amanah, juga toleran dalam muamalah. Ya, jadi toleran dalam muamalah. Ini diantara adab yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amanah, menepati janji, dan toleran dalam muamalah. Kemudian di dalam hadis ini adanya penetapan karamah bagi para wali Allah yang soleh. Jadi karamah itu sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang soleh, yang mana tujuan karamah ini untuk memantapkan keimanannya sehingga dia semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kenapa para sahabat kok jarang terjadi karamah di kalangan mereka? Karena tanpa karamah iman mereka sudah kuat. Ya, jadi tanpa karamah iman mereka sudah kuat. Ya, tetapi Maha azanillah wa yakum, bahwa jangan sampai kita terkecoh dengan tukang-tukang sihir yang mereka juga memiliki atau terkadang hal-hal yang khawarikul adah. Ya, jadi hal-hal yang di luar kebiasaan, hal-hal yang luar biasa. Itu seringkali kita saksikan, itu tidak selalu mukjizat, tidak selalu karamah. Bisa jadi itu sihir. Sehingga kalau ada orang melakukan sesuatu yang justru keluar dari sunnah, sehingga dia akhirnya mendapatkan hal-hal yang luar biasa seperti itu, bisa jalan di air, atau mungkin bisa masuk dalam batu, ya, bisa terbang dan lain sebagainya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jangan terkecoh, tapi ukurlah dengan sunnah. Ya, jadi yang menjadi patokan itu agama. Kalau yang dia dapatkan dari hal-hal yang luar biasa tersebut, bisa jalan di air, bisa terbang, bisa masuk dalam batu, masuk di tanah misalnya, ternyata amal-amal dia itu bertolak belakang dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua kelebihan-kelebihan yang dipertontonkan oleh dia itu bukan karamah, tapi itu sihir. Itu sihir. Ya, dengan bantuan syaitan. Ya, oleh karena itu, Maha ta'azzanillah wa yakum, bahwa jangan terkecoh dengan hal-hal atau kejadian-kejadian luar biasa, karena itu belum tentu karamah, tapi harus dijadikan patokan apakah orang tersebut benar-benar di atas Al-Quran wa Sunnah, atau justru dia melakukan hal-hal yang bid'ah, hal-hal yang syirik, sehingga kemudian dibantu oleh syaitan. Ummahat a'azanillah wa yakum, hadis 12 ini dijadikan penutup oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, menunjukkan bahwa keikhlasan merupakan tali keselamatan. Ya. Jadi ikhlas itu tali keselamatan. Maka kalau kita melihat di hadis ini, mereka bisa selamat dari musibah dunia. Tentu yang lebih jadi prioritas seorang muslim adalah selamat dari musibah akhirat. Sehingga ketika kita melakukan sebuah amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita harap adalah keselamatan di akhirat. Wallahu a'lam.
Barangkali ada pertanyaan. Silakan Ibu-ibu. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi ini. Umat sekalian, kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nggak ada. Nggak ada, kita tutup. Afwan Ustadz, terkait karomah yang dijelaskan tadi, berarti masih memungkinkan ya Ustadz, karomah itu diberikan oleh Allah pada hamba-hamba di zaman sekarang. Namun, jadi karomah itu tidak hanya orang-orang terdahulu, tapi juga hamba-hamba soleh di zaman ini atau yang pernah saya dengar, yaitu seperti karomahnya Syekh Mukbil, ulama Yaman, ya, rahimahullah, yang berkali-kali dibom oleh orang Syiah. Setiap beliau mengisi kajian atau daurah, maka orang-orang Syiah itu pasang bom di bawah kursinya. Jadi setiap majelis dia, kecuali orang Syiah, sudah pasang bom di bawah kursinya. Ya, jadi kalau ada daurah, ya, ada kajian Syekh Mukbil, orang Syiah sudah pasang bom di bawah kursi Syekh Mukbil. Alhamdulillah, bom itu selalu meledak setelah Syekh Mukbil pergi. Masya Allah. Ya. Jadi bomnya itu selalu meledaknya setelah Syekh Mukbilnya pergi. Ya. Jadi itu diantara karomah yang masih ada sampai saat ini. Dan banyak, ya. Yang lainnya silakan. Mahat, kami persilakan bisa langsung raise hand jika ada yang ingin ditanyakan. Buat sekalian, boleh chatting di kolom chat atau langsung aja nyalakan mic-nya. Kalau nggak ada, apa saya yang bertanya? Saya yang nanya, ya. Tawasul itu ada 3, ya, yang tawasul yang syar'i ada 3. Ada yang bisa nyebutin? Nggak ada hadiah tapi, ya. Umat, kami persilahkan. Silakan Umutaki. Bismillah. Tawasul dan menyebut Asmaul Husna. Kemudian tawasul dengan menyebutkan amalan saleh yang terbaik yang kita lakukan dengan ikhlas di masa lalu, di waktu-waktu lalu. Kemudian tawasul dengan perantara orang yang soleh. Dengan orang soleh, dengan apanya? Dengan dengan doa. Iya, minta didoain, Mas. Ya. Misalnya telepon Pak Ustadz, Pak Ustadz, saya mau buka warung, mohon doanya biar berkah. Ya. Itu boleh, ya. Barakallahu fiik. Benar. Saya tanya lagi. Saya
sedekah. Saya sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan. Kemudian setelah itu saya berdoa. Ya Allah, dengan sedekahku tadi, sembuhkan sakit jantungku. Seperti ini, boleh apa tidak? Boleh, Ustaz. Ya, barakallahu. Siapa yang jawab? Oh, Master of Ceremony. Ya. Alhamdulillah, berarti udah paham semua ya. Jadi kita tutup ya. Ada sedikit tadi Ustadz Afwan, tadi kalau tidak salah dengar kan menjelaskan bahwa bertawasul dengan minta didoakan orang soleh yang dikenalnya. Berarti kalau tidak dikenal, tidak diperkenankan, Ustadz, tidak dianjurkan. Maksudnya itu bertawasul minta didoakan orang soleh, bukan yang dikenal, mungkin salah dengar, salah tangkap. Jadi yang ada interaksi. Karena ada yang berdoa minta tolong sama orang soleh, padahal tidak ada interaksi antara dia dengan orang soleh tersebut. Contohnya apa? Dia berdoa, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Ya, sekarang saya tanya ibu-ibu, Syekh Abdul Qadir Jailani dengar nggak doa dia? Tidak. Berarti kan nggak ada interaksi kan? Beda kalau dia SMS Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian dijawab SMS-nya oleh Syekh. Ya. Jadi kalau dia beralasan bahwa mayit itu tidak meninggal, tidak mati, tapi hidup, ya, sebagaimana dalam Al-Quran, ya, Allah katakan bahwa bal ahya walakin la tashkurun, bahwa mereka itu hidup, ya. Jadi mereka itu hidup. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa orang yang mati di jalan Allah itu amwat bal ahya. Jangan menganggap mereka itu mati, tapi mereka itu hidup. Ya, padahal di ayat lainnya inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Rabb mereka yurzaqun. Mereka diberi rezeki, bukan mereka memberi rezeki. Dan juga ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak ada satupun sahabat yang datang ke kubur Nabi SAW kemudian minta-minta dikubur, minta-minta didoain oleh Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah SAW. Nggak ada. Ya. Jadi mereka meminta didoakan oleh sahabat yang masih hidup. Ya, jadi mereka minta didoain oleh sahabat yang masih hidup. Jadi memang ada interaksi. Jadi bukan dengan datang ke kubur-kubur orang soleh kemudian minta, wahai Syekh, tolong supaya saya keterima jadi PNS. Nah, ini namanya tawasul yang ya. Gimana, cukup ya? Cukup Ustaz, insya Allah. Jazakallah. Soalnya depan rumah agak ramai ini. Ya, biasanya kan kalau banjir depan aku ramai sih. Ini ada pertanyaan di chat Ustaz. Nah, ya.
Bismillah, Ustaz. Jika kita berdoa dengan Asmaul Husna, apakah Asmaul Husna yang kita sebutkan harus sesuai dengan doa yang kita inginkan? Iya, Ya. ya. Jadi apa yang dicontohkan baik di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah, maka yang dicontohkan itu adalah yang memang selaras antara doa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Hayyu ya Qayyum, rahmatika astaghith." Jadi ada keterkaitan antara nama dengan nama Allah dengan doa kita. Jadi ada keterkaitan antara nama Allah dengan doa kita. Doa kita minta ampun ya. Maka yang kita sebut dari Asmaul Husna itu adalah terkait dengan Maha Pengampunnya. Kalau kita minta rezeki, maka terkait nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Ya. Innaka antar razzaq. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rezeki. Ya, jadi sebutin minta apa, setelah itu sebut nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya? Baik, karena nggak ada lagi kita tutup. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bayna ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka ya rahman. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh, iya. Atas ilmu hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Barakallahu fiik Ustaz. Yang dirahmati Allah, jazakumullahu khairan. Kita cukupkan sampai di sini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.